Hai semuanya, welcome back to Mas Irwin Channel. Oke, sebelum cerita ini dimulai, mungkin gue pengen tanya dulu ke kalian semuanya. Apakah kalian percaya dengan yang namanya rep atau ketindihan? Oke, di video kali ini gue akan share ke kalian tentang pengalaman misterius yang dialami oleh seorang pramugara, dan pramugaranya adalah gue sendiri. Oke, percaya atau nggak percaya, ketindihan udah pernah gue alamin beberapa kali. Di video-video gue sebelumnya juga gue pernah bilang kalau gue pernah ketindihan yang tingkat dewa. Di video kali ini, gue akan cerita lagi ke kalian tentang ketindihan atau rep-rep gue ketika gue menginap di salah satu hotel di Gorontalo. Oke, singkat cerita nih. Selesai menyelesaikan penerbangan di kota Gorontalo, seperti biasa gue dan satu set kru pergi menuju hotel di siang hari. Jadi penerbangannya itu selesai di siang hari, dan besok paginya kita harus berangkat lagi untuk melakukan penerbangan. Di penerbangan kali ini kebetulan banget nih, gue mendapatkan 3 pramugara, termasuk gue ya guys. Jadi pramugaranya tuh ada 3. Dan biasanya kalau pramugaranya 3 nih, yang 2 ini akan sharing room dan yang satunya akan tidur sendiri. Dan dengan kesotoyan gue pengen banget nih untuk tidur sendiri. Biasanya nih, gue akan lebih nyaman untuk tidur sendiri dibandingkan gue sharing room bersama pramugara. Seperti biasa, selesai melakukan check-in, gue bersama kru gue udah mendapatkan nomor kamar. Dan pada saat itu, ternyata gue mendapatkan kamar yang paling pojok. Ketika mendapatkan kamar yang paling pojok, jujur nih, gue memang ngerasa kayak langsung, loh kok gue dapetnya yang di pojok ya? Tapi karena memang gue udah capek juga, itu penerbangannya pagi, jadi gue pikir ya udahlah nggak apa-apa, gue tidur aja, nggak terlalu berpikir macem-macem gitu loh guys. Oke, ketika gue masuk ke kamarnya, jujur yang gue rasain memang auranya memang udah mulai-mulai nggak enak nih. Tapi ya udah, gue berusaha untuk positive thinking pada saat itu, dan ya udah gue melakukan aktivitas seperti biasanya. Gue taruh laundry, terus gue rapi-rapi, terus gue makan pada saat itu, normal condition lagi. Ya udahlah, gue nggak pernah mau mikir macam-macam. Gue nyalain TV juga, seperti biasa juga gue dengerin musik pada saat itu. Normal lah, dan itu juga keadaannya siang hari. Gue buka jendela gue juga, dan ya udah nggak ada apa-apa pada saat itu. Setelah selesai melakukan aktivitas seperti biasanya nih, nah karena itu rutenya besok gue berangkat pagi, jadi sekitar jam 7 malam gue tuh udah bersiap-siap untuk tidur. Jadi gue mandi dulu, terus gue rapi-rapin koper. Selesai itu gue langsung naiklah ke kasur karena gue pengen tidur pada saat itu. TV gue matiin. Dengan sotonya nih gue matiin TV karena gue lumayan terganggu dengan cahaya-cahaya TV. Nah, TV gue matiin, terus gue main handphone aja sih gitu. Udah sekitar jam 8 malam, jadi itu udah 1 jam gue di kasur gitu. Dan gue berpikir untuk ya udahlah tidur aja. Tapi gue ini memang nggak bisa tidur. Tapi gue mencoba untuk tidur aja, coba untuk merem karena besok tuh pagi, jadi gue harus tidur. Nah, nggak tahu kapan kejadiannya, tiba-tiba tuh gue tertidur guys. Saat gue tidur, terus gue tuh kayak mimpi, terus gue berada di ruangan gue sendiri. Kalian pernah kan ngerasain itu? Nah, gue ngerasain di ruangan yang sangat tepat, dan gue lagi posisinya tidur. Tiba-tiba adalah yang ketok-ketok kamar gue. Dar, kayak gitu. Nah, di dalam mimpi itu, gue bukalah pintu gue. Ketika gue buka pintu gue, yang gue lihat adalah ada perempuan pendek, segini gue kurang lebih pendek, dan dia menggunakan baju suster. Dia menggunakan baju suster, itu gue inget banget. Baju susternya warna abu-abu, dan dia pakai topi suster gitu loh yang warna putih, dan kulitnya hitam. Dan ketika gue ngeliatin dia masuk ke dalam kamar gue tanpa permisi. Dan gue langsung bengong dong ketika dia masuk ke dalam kamar gue cuma bisa liatin. Dan dia duduk di samping tempat tidur gue. Jadi di samping tempat tidur gue tuh memang ada sofa, dia duduk di situ. Dia duduk di situ, terus gue bingung. Tapi gue tuh nggak bisa ngucap. Gue cuma bingung dan gue cuma aneh. Lah,
ngapain ya tuh orang di situ. Akhirnya dari situ gue ngerasa, oh ini kayaknya bukan orang deh. Dan gue kayak langsung nggak bisa napas gitu, dan gue langsung kayak berat gitu, dan gue mencoba untuk bangun. Akhirnya gue bangun. Ketika gue bangun, ya udahlah, gue lihat, oh ya udah, gue udah mulai panik, dan gue lihat sekitar gue nggak ada apa-apa juga. Akhirnya gue memutuskan untuk tidur lagi. Ketika gue tidur lagi, gue mimpi lagi, dan mimpinya dengan kejadian yang sama. Gue ada di ruangan gue, terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu lagi. Ketika gue buka pintunya, dan suster itu lagi yang datang. Ketika suster itu datang lagi, dia duduk lagi di sofa, dan kali ini gue, kamu ngapain di sini? Terus suster itu bilang gini ke gue, sambil ngelirik ke gue, terus dia bilang, kamu siapa? Seketika gue langsung diem, dan gue langsung gak bisa nafas lagi, dan akhirnya gue panik dan gue bangun. Ketika gue bangun, pandangan gue itu kayak langsung ngeliatin ke sofa aja, gak berhenti-berhenti. Dari situ gue langsung ngerasa, wah ini udah gak normal nih. Nah, di situ akhirnya gue memutuskan untuk, ya udahlah, gak usah tidur, dengerin musik aja. Terus gue rapi-rapin barang-barang gue lagi. Terus gue yang so asik main handphone. Gue nyalain semua lampu, dan gue bersiap-siap untuk berangkat aja tanpa tidur. Nah, ketika gue ketemu sama kru gue lagi, terus gue ceritalah tentang kejadian malam itu. Terus kru gue cuman ketawa doang. Dan dia bilang gini, Mas, emang kamar itu mah yang di pojok emang paling serem, Mas. Lah setan, kenapa nggak ngomong sama gue kalau itu kamarnya serem? Sedangkan gue tuh emang jarang banget ke Gorontalo. Dan ternyata kamar itu memang terkenal serem di kalangan kita. Kurang ajar ya, kok gue sendirian ya yang nggak tahu kalau itu kamarnya serem. Nah, dari situ sampai sekarang memang gue belum pernah lagi ke Gorontalo. Dan ketika gue ke Gorontalo, nggak tahu deh gue berani atau enggak untuk tidur sendiri. Mudah-mudahan gue berani ya guys. Nah, menurut kalian nih, yang pengen gue tanyain adalah, rep-rep ini sebenarnya nyata atau enggak? Oke, cukup sekian pengalaman mistis yang gue alamin. Mudah-mudahan kalian nggak mengalami juga. Ya, kalau kalian tidur di hotel, kalau bisa, jangan sendirian. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan juga boleh di komen. Thank you for watching guys.